ya kan? Kemudian menjadi substansi KTT AIS, ya, sebuah forum. Itu yang lebih ini lagi, masih banyak lagi loh catatannya. Ini belum semua. Jadi kalau ada orang mengarahkan, pilih saja Prabowo. Salah satunya nama yaitu Luhut bin Sarpanjaitan. Dulu dia membenci Prabowo, tapi sekarang dia menjilat yang namanya kata-katanya dulu yang benci Prabowo itu. Yang dia bilang pelanggar HAM dan segala macam itu dulu. Ya kan, sekarang dia bergabung sama Prabowo atas nama penyelamatan bangsa. Mereka menyelamatkan bisnis-bisnis mereka sebenarnya. Ini ada, dia kan sebagai ketua pengarah industri yang ada di IKN, ya kan? Artinya Luhut selama Bapak Jokowi menjabat itu 20 jabatan dia raup. Ya kan? Bisnisnya di mana-mana ini. Belum pertambangan, Bro. Belum, yang di pertambangan belum. Itu rahasia. Ya, itu rahasia kalau yang di pertambangan. Makanya saya bilang, jenderal-jenderal pangkat tinggi itu banyak yang kebagian. Ya. Kenapa Anda komen di situ nggak suka dengan kalau saya sindir omongannya Prabowo nggak bisa dipercaya? Prabowo aja memiliki HGU, ya. Kalian ingat debat 2019 lalu dengan Jokowi, HGU-nya Prabowo ngalahin Jakarta luasnya. Dia janji kalau memang itu untuk kebutuhan rakyat akan saya kembalikan. Ada orang di situ, ya, komen hanya koar-koar tanpa fakta, ya. Orang-orang yang mendukung Prabowo ini, ya, siapa saja pengen tahu. Salah satu catatan saya, Luhut bin Sarpanjaitan aja selama Bapak Jokowi menjadi presiden, dia 20 jabatan, ya. Pertama, kalau ini hanya omong doang, Anda simak di situ, ya. Ini jabatan Luhut bin Sarpanjaitan selama Bapak Jokowi itu menjadi presiden. Pertama, menjadi staf kepresidenan, menjadi Menko Polhukam, Menteri ESDM, menjadi ketua tim P3DN, menjadi ketua panitia IMF, World Bank. Itu Luhut bin Sarpanjaitan, ya. Kemudian menjadi Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan, menjadi Wakil Ketua KPPC PKN, ya, PN, dan koordinatornya. Menjadi Ketua Panitia Nasional G20. Jangan lupa itu siapa koordinatornya. Kemudian Dewan Penyelamatan 20 Danau. Kemudian Ketua Komisi Kereta Cepat. Itu seorang Luhut, ya. Jadi Anda komen, mari simak, catat ini yang 20 itu, ya. Jabatannya Luhut saja. Menjadi Ketua Tim Gemas BBI. Ketua Dewan Sumber Daya Air, ya. Koordinator penanganan polusi udara yang ada di Jakarta. Paham? Menjadi penanggung jawab substansi KTT AIS Forum. Menjadi ketua pengarah industri game nasional. Menjadi ketua koordinator investasi Apple IKN. Masih banyak sekali, bro. Kelautan segala macam, ya. Masalah investasi itu catatan di saya aja yang saya hafal. 20 jabatan yang diraup oleh yang namanya Luhut bin Sarpanjaitan. Tentang investasi IKN, kemudian perindustrian, ya. Penanganan polusi udara di Jakarta. Wajar lah kalau dulu gubernur dulu, ya, selamat bebas dari jeratan-jeratan
salah bayar ya, salah input, kelebihan bayar dulu ya. Mana tadi yang bilang saya ini pendukungnya Anies? Ingat itu ya. Menjadi yang saya itu tuh ya, yang herannya itu salah satu dia tuh menjadi Dewan Komisi Kereta Cepat itu salah satunya ya. Ketua Games BBI itu, sumber daya air, SDM, menjadi panitia IMF, World Bank itu loh ya. Nah jadi kenapa dia mau pilih Prabowo? Dia nggak maunya jabatannya selama Prabowo nanti 20 kali seperti ini juga menjabat gitu loh ya. Kenapa dia lebih dulu? Saya kalau mau bangsa ini selamat katanya pilih Prabowo, itu kata Luhut Binsar Panjaitan. Saya ulangi lagi, dulu ada saya bahas videonya hilang ya. Tapi ada tuh di YouTube. Ya, jangan lupa. Ini semua konten saya ini saya upload loh di YouTube ya. Jadi itulah siapa-siapa saja menurut mereka itu baik untuk menyelamatkan. Mereka ini menyelamatkan jabatan-jabatannya ya. Ini ya salah satunya ya, dia yang menjadi ketua pengarah industri game nasional ya kan. Kemudian menjadi substansi KTT AIS ya, sebuah forum. Itu yang lebih ini lagi, masih banyak lagi loh catatannya. Ini belum semua. Jadi kalau ada orang mengarahkan pilih saja Prabowo, salah satunya nama yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Dulu dia membenci Prabowo, tapi sekarang dia menjilat yang namanya kata-katanya dulu yang benci Prabowo itu, yang dia bilang pelanggar HAM dan segala macam itu dulu. Ya kan, sekarang dia bergabung sama Prabowo atas nama penyelamatan bangsa. Mereka menyelamatkan bisnis-bisnis mereka sebenarnya. Ini ada dia kan sebagai ketua pengarah industri yang ada di IKN, ya kan? Artinya Luhut selama Bapak Jokowi menjabat itu 20 jabatan dia raup. Ya kan? Bisnisnya di mana-mana ini. Belum pertambangan, Bro. Belum, yang di pertambangan belum. Itu rahasia. Ya, itu rahasia kalau yang di pertambangan. Makanya saya bilang, jenderal-jenderal pangkat tinggi itu banyak yang kebagian. Ya. Kenapa Anda komen di situ nggak suka dengan kalau saya sindir omongannya Prabowo nggak bisa dipercaya? Prabowo aja memiliki HGU ya. Kalian ingat debat 2019 lalu dengan Jokowi, HGU-nya Prabowo ngalahin Jakarta luasnya. Dia janji kalau memang itu untuk kebutuhan rakyat akan saya kembalikan. Omong kosong. Ada orang di situ ya komen hanya koar-koar tanpa fakta ya. Orang-orang yang mendukung Prabowo ini ya, siapa saja pengen tahu. Salah satu catatan saya, Luhut Binsar Panjaitan aja selama udah ditayang di Jaksa juga ada ya. Udah gitu digital ini susah dibersihkan. Jangan lupa itu, Bro. Kenapa Anda tersinggung dengan saya? Salam waras. Selamat hari raya. Selamat Hari Ibu Kartini yang kebagian. Ya. Kenapa Anda komen di situ nggak suka dengan kalau saya sindir omongannya Prabowo nggak bisa dipercaya? Prabowo aja memiliki HGU ya. Kalian ingat debat 2019 lalu dengan Jokowi, HGU-nya Prabowo ngalahin Jakarta luasnya. Dia janji kalau memang itu untuk kebutuhan rakyat akan saya kembalikan. Omong kosong, omon-omon. Ya, itu baru omon-omon namanya. Kemudian dibilang dia melakukan tuduhan, orang-orang menuduhkan dia bansos, itu kenyataan. Para aparatur negara katanya. Itu kenyataan, datanya juga ada. Udah ditayang di Jaksa juga ada. Ya, udah gitu digital ini susah dibersihkan. Jangan lupa itu, Bro. Kenapa Anda tersinggung dengan saya? Salam waras.
Selamat Hari Raya. Selamat Hari Ibu Kartini 21 April 2024 ya. Semoga banyak lahirlah ibu-ibu Kartini yang menentang kecurangan, yang menentang kemunafikan, yang menentang kebohongan, menentang para koruptor ya. Oke, teman-teman, lagi-lagi ibu ini keren banget sih ya. Berani, tegas, luar biasa, dan videonya memang banyak yang viral ya, berkat kemampuannya untuk menggali informasi tentang peristiwa dan segala macam kejadian. Sejarah pun dibabat habis sama dia. Jadi apa yang pernah terjadi, dia ungkap di TikTok dan diupload di YouTube. Ini menjadi sebuah apa ya, mencerdaskan ya, nilai tambah untuk mencerdaskan rakyat Indonesia gitu ya. Kalau kalau saya sih lihat begitu, apa yang dikerjakan ibu ini sangat bermanfaat untuk generasi ini supaya bisa memberikan edukasi kepada anak-anak muda ya, karena banyak anak-anak muda tuh nggak ngerti apa-apa tentang apa yang terjadi di politik karena lebih banyak waktunya untuk main game. Jadi kalau ada hal-hal yang viral ini, itu seperti mengantarkan ke telinga dia apa yang sedang terjadi. Dan kalau nggak ada orang yang memberitahukan seperti Ibu Widya pengamat politik ini, ya kita kehilangan generasi yang cerdas politik gitu kan. Mereka nggak peduli tentang politik dan kalau ada sesuatu yang mau disampaikan tentang politik ya mereka nggak ngerti apa-apa. Nah ini Ibu Widya luar biasa sekali ya. Kita akan lihat teman-teman beberapa komentar dari video ini ya. Dari Mary Sos Mary, kasih tahu Mbak Cantik ya. Kemudian makanya aku nggak pernah pilih Jokowi karena lugu polos tadi takut orang-orang begitu. Jadi ini dulu nggak pernah pilih Jokowi. Kalau kalau saya sih memang dari awal pemilih Jokowi, tapi begitu di 2024 ini, kenapa saya tidak pilih Jokowi? Karena yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ya terhadap putusan meloloskan Gibran menjadi wakil presiden itu membuat saya kecewa lah ya. Ya, kenapa kecewa? Karena undang-undang itu dibuat bukan untuk sebenarnya bukan untuk masyarakat Indonesia atau anak muda Indonesia, tapi buat Gibran semata. Dari mana itu? Ya lihat aja yang ingin mencalonkan diri jadi wakil presiden kan di Gibran ya. Kemudian diloloskan umur sekian itu untuk Gibran bukan untuk orang lain. Jadi makanya ya memang saya tidak pilih Gibran ya di tahun politik 2024 ini. Oke, nah teman-teman silakan tulis tanggapan Anda ya terkait hal ini. Saya melihat bahwa generasi sekarang perlu diselamatkan, harus banyak orang yang seperti ibu ini untuk menyuarakan apa yang terjadi, karena kita butuh ya, butuh kecerdasan politik, butuh orang-orang seperti ibu ini ya. Kemudian dari Iwan Agurius ngomong apa sih empok? Kemudian dari Kiki, pasang telinga baik-baik, simak. Terus Zahra, iya Bunda, lanjutkan. Terus komentar Anda yang benar mengedukasi. Kemudian Herman, kalau omongnya A nanti hasilnya B, jadi rakyat semakin paham. Kemudian dari Mawi, kasih tahu Mbak Cantik. Kemudian Linda Wati, iya Mbak lanjutkan, pintar bongkar semua. Malam sehat Bun, semangat, betul begitulah. Ya, betul Wowo bilang orang Indonesia nggak boleh pintar. Kalau orang Indonesia nggak boleh pintar ya Anda yang dapat keuntungan di situ, ya kan? Kenapa? Karena Anda bisa bodohi, ya kan? Oke lah ya, gua minum dulu nih.
Ya Allah, semoga keluargaku semua menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ngeri juga bangsa Indonesia. Kasusnya di atas ya Allah. Kita lihat aja Bun, MK-nya takut dengan Jokowi apa takut dengan Tuhan. Lagi nunggu keputusan MK ini guys. Jadi mudah-mudahan keputusan MK bisa bersahabat ya, memberikan harapan untuk perbaikan demokrasi di Indonesia karena MK ini kan sudah dirusak oleh pamannya Gibran kan, Anwar Usman. Nah, sekarang MK yang sekarang punya tanggung jawab untuk memperbaiki itu. Oke, lanjut kita baca lagi. Bongkar semua Mbak. Oke. Inyong ngapak. Pak Wi sudah koleng Ibu. Sutris deh. Lanjut dari Pak Jokowi. Jangan rangkep-rangkep. Gedap brusnya ya. Wiwi wowo. 11-12. Bongkar mama. Tidak boleh rangkap-rangkap jabatan. Pret Bruce. Hahaha, ngedabrus. Selamat berjuang Nyai, kau anak Kartini 2024. Selamat Hari Kartini bagi para wanita dan pejuang keadilan. Ada seletingan apa benar pejabat tinggi berpangkat jenderal terlibat 271 triliun? Serius tanya nih, agar tidak hoax. Ini silakan ditelusuri nih teman-teman ya, dari Mahmudi. Kalau ada info silakan tanggapi. Luhut saja 21 jabatannya. Joko Weklah sadar. Firaun. Kayak Firaun sampai modar gak bakal sadar-sadar. Benarlah Cak Nun. Erick Thohir, Ketua PSI, Menteri BUMN. Mengerangkap juga ya. Ningsi, sudah jelas Jokowi itu masih ingin berkuasa. Makanya ya sibuk sana sini menjadi pendukung Gibran. Sukron Mbak, Nyai membuat masyarakat cerdas dan tahu apa yang mereka perbuat terhadap rakyatnya. Oke lah ya, udah dulu komentarnya teman-teman bisa lihat ini videonya kita ambil dari Ibu Widya, pengamat politik ya teman-teman bisa lihat di sini. Kalau di YouTube akunnya itu namanya Dagelan Politik ya. Kalau di TikTok namanya Widya Pengamat Politik. Teman-teman bisa langsung searching ketemu dengan video yang banyak sekali tentang edukasi politik, tentang kritikan politik ya. Ini kupas habis oleh Ibu Widya. Sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.